Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 69 hingga bab 74. Bab 69. Berdiri dengan kekuatan sendiri. Di sekelilingnya berdiri lebih dari 10 pria kekar berpakaian hitam. Wajah mereka kaku dan dingin, aura pembunuh terpancar jelas. Jika dibandingkan, anak buah Tang Wanyan sama sekali tidak berada di level yang sama. Di samping Ye Gufeng berdiri seorang pria tua berusia sekitar 50 tahun, kedua tangannya terlipat di depan dada, napasnya tenang namun dalam. "Mengapa Paman Ye mencariku?" Jiang Tian berdiri di tengah aula, sikapnya tenang, tidak merendah namun juga tidak congkak. Wajah Ye Gufeng sedingin es. Tatapannya setajam pisau, sama sekali berbeda dari penampilannya yang tampak berwibawa di hadapan orang banyak. "Jiang Tian, menurutmu bagaimana lautan ini?" tanya Ye Gufeng dengan nada datar. Jiang Tian menatap samudra luas yang berkilauan di bawah cahaya bulan, lalu berkata perlahan. "Luas dan dalam. Di hadapan laut, manusia biasa pasti akan merasakan betapa kecil dan tak berarti dirinya." "Benar." Ye Gufeng tersenyum tipis penuh makna. "Jika seumur hidupmu hanya melihat danau Xiuhua di Linzhou, kau mungkin akan mengira danau itu adalah lautan luas. Karena itu, pengalaman seseorang sangatlah penting." Ia berbalik, menatap langsung ke mata Jiang Tian. "Kau, Jiang Tian, mungkin dianggap sosok penting di Linzhou. Namun di Lingnan, apalagi di seluruh Tiongkok, kau tidak lebih dari debu kecil. Tak layak disebut." Jiang Tian tersenyum samar. "Paman Ye, apa maksudmu?" "Maksudku sangat jelas," kata Ye Gufeng dingin. "Ziwei menyukaimu, hanya karena wawasannya masih dangkal. Ia terobsesi padamu. Aku harap kau tidak bermain-main dengan perasaan Ziwei dan membuatnya menyerah pada masa depannya." Jiang Tian menggeleng pelan. "Aku hanya ingin mengingatkan Paman Ye, hidup Ziwei hanya bisa ditentukan oleh dirinya sendiri. Jangan ikut campur." "Berani sekali kau." Wajah Ye Gufeng menegang. "Kau berani bicara seperti ini padaku? Bahkan ayahmu, Jiang Zhixing, dan ibumu, Zhang Wanqing, tidak akan berani bersikap kurang ajar di depanku. Siapa kau sebenarnya, Jiang Tian? Karena menghormatimu sebagai orang tua, aku masih berbicara sopan." Mata Jiang Tian memancarkan kebanggaan. "Aku harap Paman Ye tahu diri. Di kehidupan sebelumnya, ia telah menapaki langit berbintang, membantai iblis besar, menekan anak dewa para penguasa suci hingga tunduk. Ye Gufeng mungkin ditakuti orang-orang biasa, namun di mata Jiang Tian, ia tidak ada apa-apanya. Jiang Tian, meski kau hanya anak buangan keluarga Jiang, setidaknya keluargamu dulu termasuk keluarga besar dengan aset puluhan miliar. Lagi pula, orang tuamu pernah mengadopsi Ziwei. Secara moral, Ziwei memang seharusnya membalas budi. Menikah denganmu, itu masuk akal." Nada Ye Gufeng penuh penghinaan. "Namun mulai malam ini, semuanya berubah. Ye Ziwei adalah putriku, putri Ye Gufeng. Putriku tidak akan pernah menikah dengan sampah tak berguna sepertimu. Kau sama sekali tidak pantas. Terlebih lagi, kau sudah menikah. Putri kebanggaanku, bagaimana mungkin menjadi istrimu? Lalu, bagaimana caranya agar aku pantas bagi kakak Ziwei?" Jiang Tian bertanya lembut, tatapannya jauh. "Dari segi latar belakang," kata Ye Gufeng angkuh. "Anak buangan sepertimu, bahkan keturunan cabang pun tak cukup. Kau harus pewaris utama, berpeluang mengendalikan kekuasaan keluarga. Keluarga seperti Jiang terlalu lemah. Setidaknya harus ada 1 atau 2 pejabat provinsi yang menduduki posisi penting. Dari segi kemampuan, jika kau pebisnis, sebelum usia 30 harus memimpin perusahaan bernilai 10 miliar. Jika di pemerintahan atau militer, minimal menjadi wakil direktur atau kolonel senior. Sayangnya, aku tidak melihat sedikit pun harapan padamu." Ia menggeleng kecewa. "Otakmu rusak oleh alkohol. Kau brutal dan tak waras. Kau pernah melukai Li Zhong dan Li Wangfeng dengan kejam. Cara primitif seperti itu tak cocok dengan tatanan sosial. Prestasi apa yang kau miliki?" Tatapannya penuh jijik, seolah telah melihat Jiang Tian sampai ke dasar. Jiang Tian terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. "Paman Ye, kau salah paham. Aku hanya menganggap kakak Ziwei sebagai kakak kandungku. Tak ada niat lain. Namun satu hal benar." Senyumnya berubah dingin. "Aku memang sederhana dan kasar, mengabaikan aturan. Karena aku punya kekuatan untuk menghancurkan segalanya." "Kekuatan apa yang kau miliki?" Ye Gufeng mencibir. "Kau tak bisa mengandalkan keluarga Jiang. Bahkan jika mereka mau,
keluarga itu sendiri sudah sekarat. Apa yang bisa kau lakukan? Aku tidak mengandalkan keluarga Jiang. Kata Jiang Tian tenang. Aku mengandalkan diriku sendiri. Dirimu sendiri. Ye Gufeng menatap aneh, lalu menghela napas. Aku dulu juga seperti kau. Penuh ambisi, mengira bisa menaklukkan dunia dengan 2 tangan. Tapi akhirnya aku sadar, dunia ini penuh sekat. Bahkan orang sepertiku pun sulit menembusnya. Jika kau terus bertindak sembrono, yang kau dapatkan hanya kepala berdarah. Dulu aku hanya pegawai kecil. Sekarang mertuaku adalah tokoh besar Lingnan. Bahkan pejabat tinggi pun harus bersikap sopan padaku. Hainan Airlines milikku bernilai puluhan miliar. Ratusan kilometer jalur pelayaran internasional berada di bawah kendaliku. Dengan wajah bangga, ia menunjuk pria tua di sampingnya. Ini Qiu Gong, seorang ahli bela diri, master puncak tenaga dalam. Semua ini bukan sesuatu yang bisa dibayangkan anak sepertimu. Melihat Jiang Tian tetap tenang, amarah Ye Gufeng memuncak. Obat King Group sekarang kesulitan. Jika kau membujuk Ziwei memutuskan hubungan denganmu, aku bisa meminjamkan 1 atau 2 miliar untuk menolong kalian. Hanya 2 miliar. Jiang Tian mendengus dingin. Itu tidak ada artinya bagiku. Aku bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan semua yang kau banggakan itu, di mataku, hanya benda rapuh yang bisa hancur dengan 1 tinju. Gila. Jiang Tian, kau benar-benar gila. Ye Gufeng akhirnya kehilangan kesabaran. Pergi. Tak perlu bicara soal 2 miliar lagi. Ia melambaikan tangan. Qiu Gong, antar tamu kita keluar. Silakan, Tuan Jiang. Qiu Gong mengantar Jiang Tian menaiki tangga spiral. Anak muda, kau telah melewatkan kesempatan berjuang 20 tahun. Jika kau setuju, Tuan Ye pasti akan mendukungmu mengambil alih keluarga Jiang. Kesempatan. Jiang Tian tersenyum meremehkan. Bagiku, itu bahkan tidak sebanding dengan kentut. Qiu Gong marah hingga wajahnya pucat, lalu pergi dengan dengusan keras. Saat menuruni tangga, Jiang Tian memandang ombak hitam yang bergulung. Di matamu, Samudra Pasifik sudah sangat luas. Namun kau tak tahu, aku, Tai Chu Tianjun, pernah menjelajah alam semesta. Bumi biru ini bagiku tak lebih dari debu. Jika aku berkultivasi 20 tahun lagi, aku bisa menyeret para dewa turun ke neraka. Di puncak, pedangku bisa menembus matahari, tinjuku menghancurkan planet. Manusia biasa. Apa yang kalian hitung? Qiu Gong kembali ke aula dengan marah. Kayu busuk tak bisa diukir. Otaknya benar-benar sakit. Biarkan saja. Kata Ye Gufeng dingin. Tanpa pinjamanku, bahkan Jiang Changgeng akan panik. Tiba-tiba wajahnya berubah. Qiu Gong, mungkin ada orang dari Zhonghai datang ke turnamen ini. Benar. Jawab Qiu Gong serius. Yang Kunpeng dari Zhonghai mengundang seorang master luar negeri. Ia ingin menekan Jiang Bei. Ini wilayahku. Ye Gufeng mendengus angkuh. Siapa dia berani menyentuh Jiang Bei? Tenang, Tuan Ye. Nyawaku adalah pemberianmu. Jika dia datang, aku akan membunuhnya. Qiu Gong berlutut hormat. Saat Jiang Tian kembali ke dek, pertandingan telah mencapai puncaknya. Zhao Sueking, Ye Ziwei, dan Zheng Li bersorak di bawah panggung. Hehe, bagaimana? Menang? Jiang Tian tertawa sambil mendekat. Suamiku, kamu pergi sebentar saja, kita sudah kalah puluhan ribu. Zhao Sueking menariknya duduk, lalu menghela napas. Tapi turnamen ini seru sekali. Jiang Tian hanya tersenyum. Bagi dirinya, semua itu hanyalah bela diri tingkat rendah. Siapa yang akan menang? Tanya Zhao Sueking manja. Nomor 10, Suoha. Jawab Jiang Tian santai. Baik, kalau salah, aku pukul. Zhao Sueking tertawa sambil bertaruh. Dia tidak menyulitkanmu, kan? Ye Ziwei bertanya cemas. Tidak, dia sangat sopan. Jawab Jiang Tian lembut. Namun melihat kegelisahan di wajah Ye Ziwei, hatinya tersentuh. Kenangan masa lalu muncul satu persatu. Di bawah hujan, ia memayungi Jiang Tian hingga dirinya basah kuyup. Saat perpisahan ke Yanjing, ia memeluk Jiang Tian sampai ketinggalan kereta. Gaji pertamanya ia pakai untuk membelikan imak impiannya, sementara dirinya makan roti dan acar. Di kehidupan sebelumnya, kakak Ziwei tak pernah menikah. Kini Jiang Tian menatapnya dengan lembut. Di kehidupan ini,
Aku akan menjagamu. Membalas semua kebaikanmu 100 kali lipat. Bab 70. Turnamen tantangan dimulai. Tiba-tiba, dua sosok petarung di atas panggung saling berpisah. Salah satu dari mereka terpental dan jatuh keluar arena. Jiang Tian, kita menang. Zhao Sueking bersorak kegirangan. Bayaran 10 kali lipat. Aku dapat 100.000. Hal sepele. Jiang Tian tersenyum tipis. Kita lanjut saja bertaruh. Masih bisa terus menghasilkan uang. Ia kembali bertaruh 3 kali berturut-turut. Uang 10.000 di tangan Zhao Sueking telah berubah menjadi 500.000. Setiap tebakan Jiang Tian selalu tepat, tanpa satu pun meleset. Jiang Tian, kok kamu bisa setepat ini? Ye Ziwei bertanya dengan rasa ingin tahu. Kak Wei Wei, kamu belum tahu, ya? Zhao Sueking berkata dengan wajah penuh kebanggaan. Sekarang Jiang Tian hebat sekali. Dia bisa ilmu gaib, menangkap hantu, bahkan bela diri. Di Linzhou, tidak ada yang berani tidak mengakuinya. Benarkah? Ye Ziwei menutup mulutnya sambil tertawa kecil. Kecil Tian ternyata sehebat itu. Namun di dalam hatinya, ia sama sekali tidak mempercayainya. Saat kecil, tubuh Jiang Tian sangat lemah. Bahkan berkelahi dengan teman sebaya saja ia sering kalah. Bagaimana mungkin sekarang ia menjadi ahli bela diri? Keesokan harinya, Jiang Tian tetap menemani Zhao Sueking dan yang lain bertaruh. Sesekali, ia juga masuk ke kasino untuk memasang taruhan kecil. Apapun jenis taruhannya, Jiang Tian selalu menang dengan mengandalkan indera ilahinya. Zhao Sueking sampai kegirangan tak terkira. Suamiku, perjalanan ini benar-benar sepadan. Kita sudah menghasilkan 3-4 juta. Aku kaya. Zhao Sueking terus menatap angka saldo di ponselnya. Senyumnya melebar dari telinga ke telinga. Kamu suka uang? Tanya Jiang Tian sambil tertawa. Tentu saja. Zhao Sueking menjawab tanpa ragu. Aku bukan dewi abadi yang tak makan dunia fana. Hidup itu mahal. Baik. Jiang Tian tertawa ringan. Kedepannya, aku akan menghasilkan uang tak terhitung untukmu, sampai kamu jadi orang terkaya di dunia. Bagus sekali. Zhao Sueking memeluk lengannya dengan bangga. Aku sudah tahu, suamiku paling hebat. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan aura kuat mendekat. Senyumannya dingin dan suram. Jiang Tian, kamu yang memukul anakku. Tanyanya. Kamu Sue Mingi. Jiang Tian langsung mengenalinya. Bajingan kecil. Lalu, Jiang Tian tetap tenang, sambil menyesap air tehnya. Mau apa lagi? Kurang ajar. Sue Mingi menggertakkan gigi penuh kebencian. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Begitu turun dari kapal pesiar ini, aku akan mengambil nyawamu. Setelah berkata demikian, ia berbalik pergi. Akhirnya, hari ketiga pun tiba. Hari ini adalah pertarungan puncak 3 kota besar Jiangbei. Duel 2 hari sebelumnya bahkan tak pantas dibandingkan dengan hari ini. Suasana di dek berubah drastis. Di bawah cahaya senja, 4 tribun tinggi berdiri mengelilingi arena. Sofa-sofa kulit tersusun rapi, sorotan lampu putih seterang siang hari, memberikan pandangan yang jauh lebih jelas dari sebelumnya. Para pria berpakaian hitam memenuhi area sekitar. Pinggang mereka tampak menggembung, wajah-wajah mereka kaku dan tegas, memancarkan aura berbahaya. Para orang kaya yang 2 hari lalu masih ribut dan sombong, kini duduk diam seperti murid SD saat ujian. Tak seorang pun berani bersuara. Ini bukan lagi pertandingan tinju biasa. Para raksasa Jiangbei akan menyelesaikan sengketa mereka di sini. Siapapun yang berani membuat keributan, pasti akan ditembak mati dan dilempar ke laut untuk jadi santapan ikan. Mereka datang. Mereka datang. Tiba-tiba seseorang berteriak. Kerumunan langsung gempar. Raja Jiangzhou, Sue Mingi. Anjing wajah kun, tangan kanan Peak Lord. Mau mati? Jangan sebut begitu. Panggil Kak Kun. Orang-orang Linzhou juga datang. Tang Wannian, Zheng Guangsha, Dragon Five, Yao Zhenghao. Para tokoh besar benar-benar berkumpul seperti awan. Setiap kemunculan tokoh besar disambut bisik-bisik. Ada yang kagum, ada yang iri. Orang-orang ini bukan kelas yang bisa dibandingkan oleh orang kaya biasa. Masing-masing adalah penguasa wilayah, sosok yang bisa memanggil angin dan hujan. Tiba-tiba, seluruh dek menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju penuh hormat pada seorang pria berpenampilan cendekiawan yang melangkah ke atas panggung. Peak Lord.
Ye Gufeng dari Laut Timur, tokoh nomor 1 Jiangbei. Di antara semua tokoh yang hadir, dialah yang paling terkenal, paling kaya, dan berlatar belakang paling mengerikan. Di permukaan, ia adalah ketua Hainan Airlines Group, perusahaan publik bernilai puluhan miliar. Ia menguasai Laut Timur, mengendalikan Jiangzhou dari jauh, bahkan menjadikan Sui Mingyi bawahannya. Dibandingkan dengannya, tokoh-tokoh lain tampak satu tingkat lebih rendah. Ye Gufeng duduk di sofa, dengan Qiu Gong berdiri di belakangnya. Ia menyapu pandangan ke seluruh arena dan berbicara perlahan. Suaranya tidak keras, namun menekan seluruh hadirin. Sunyi total. Setiap kata terdengar jelas, bagaikan titah kekaisaran. Kalian semua tahu aturannya. Kita menentukan kepemilikan dan kedudukan dengan bela diri. Keputusan berlaku setelah meninggalkan tempat ini. Siapapun yang mengingkari, akan dibunuh oleh para penguasa Jiangbei. Tenang, Peak Lord. Kami paham aturannya. Para mogul serentak mengangguk. Tatapan Ye Gufeng tertuju pada pemuda tinggi besar di belakang Sui Mingyi. Wu Feng, kudengar kau sudah menjadi kepala keluarga Wu. Benar. Wu Feng terkejut dan segera berdiri, membungkuk hormat. Mohon Peak Lord membimbing dan mendukung saya. Kamu tidak layak. Ye Gufeng menyesap teh, bahkan tidak meliriknya. Kau dan ibu tirimu bermain curang. Saat ayahmu sakit keras, kau menghentikan pengobatannya. Potong 3 jarimu, serahkan posisi kepala keluarga pada adikmu, Wu Hai. Pergi. Baik. Wajah Wu Feng pucat pasi. Ia mengambil pisau, memotong 3 jarinya sendiri, lalu segera turun dari panggung. Peak Lord, semua ini berkat keadilan Anda. Kata Sui Mingyi dengan hormat. Inilah kekuasaan Ye Gufeng. Satu kalimatnya saja bisa menentukan nasib sebuah keluarga. Syukurlah ada Peak Lord, kalau tidak keluarga Wu pasti hancur. Sorak-sorai langsung meledak. Tiba-tiba, sebuah speedboat membelah ombak dan mendekat. Seorang pria botak berdiri di haluan, tertawa keras. HM? Siapa dia? Berani sekali. Brengsek. Yang Kunpeng dari Zonghai benar-benar datang. Liu Zikun menghantam meja dengan marah. Mata Ye Gufeng menyipit, lalu ia berdiri dan menyatukan tinjunya. Tak kusangka urusan Jiangbei sampai menarik perhatian sahabat dari Zonghai. Selamat datang. Peak Lord, aku sudah lama ingin bertemu, tapi kamu tak pernah memberi muka. Yang Kunpeng tertawa angkuh. Terpaksa aku datang tanpa undangan. Ia memimpin rombongannya naik ke kapal dan duduk berhadapan langsung dengan kubu Ye Gufeng. Itu Yang Kunpeng dari Zonghai. Dia punya dukungan kekuatan luar negeri. Banyak wajah berubah pucat. Ye Gufeng mengabaikannya dan melambaikan tangan. Baik, turnamen dimulai. Para mogul, silakan. Liu Zikun langsung berdiri. Dragon 5. Dulu orang-orangmu merusak wilayahku di Sweetwater Town. Bagaimana kita selesaikan? Lewat arena. Kata Dragon 5 dingin. Li Zhenwei telah menerobos batas kekuatan. Menghadapi Liu Zikun, ia tak perlu bantuan Jiang Tian. Kepemilikan ditentukan di atas panggung. Kalah, wilayah itu milikku. Teriak Liu Zikun. Tuan Zhenwei, aku serahkan padamu. Dragon 5 berkata penuh harap. Dengan bimbingan Master Jiang, membunuhnya semudah menyembelih ayam. Li Zhenwei melompat ke arena. Li Zhenwei, orang Gunung Buddha dari Jiangnan. Liu Zikun terkejut. Aku hanya bekerja untuk seseorang. Jawab Li Zhenwei tenang. Tiba-tiba, suara kasar terdengar. Orang tua busuk, berani naik ke arena. Seorang pria pendek kurus melompat. Lantai kayu bergetar hebat. Ia mengenakan gi putih, sabuk hitam, janggutnya memutih, matanya tajam berkilat. Orang Jepang. Ye Gufeng mengerutkan kening. Sulit mencari ahli. Liu Zikun tertawa kaku. Di arena, Li Zhenwei mencibir. Hanya orang Jepang. Sudah lama aku ingin memukulmu. Bajingan. Pria Jepang itu meraung dan menendang. Pilar kayu di belakang Li Zhenwei hancur berkeping-keping. Dentuman demi dentuman mengguncang arena. Keduanya bertarung bagaikan dua mesin penghancur. Semua orang terdiam terpaku. Ini baru ahli sejati. Dibandingkan 2 hari lalu, bedanya bagai langit dan bumi. Banyak orang menelan ludah, jantung berdebar, benar-benar takzim. Bab 71. Para penguasa lingkaran besar. Jadi beginilah wajah asli dunia ini. Selama ini,
Ternyata wawasanku benar-benar terlalu sempit. Lu Biao duduk di belakang Liu Jinrong dan yang lainnya. Wajahnya pucat, namun sepasang matanya bersinar terang, dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Aku tak menyangka teknik karate dari timur juga bisa sekuat ini. Ye Gufeng berseru dengan nada kagum. Di belakangnya, Qiu Gong sedikit membungkuk dan menjelaskan, Yang Mulia Puncak, ini adalah karate kuno, juga dikenal sebagai Tang Hand. Seni ini berevolusi dari teknik tangan kosong dinasti Tang di Tiongkok. Ia sudah jauh melampaui teknik biasa dan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Oh, jika dilatih hingga puncaknya, seni ini bisa melahirkan ki sejati, bahkan mampu bertarung melawan seorang Grandmaster alam transformasi, lanjut Qiu Gong dengan nada mantap. Ye Gufeng tersenyum tipis. Kalau kau yang melawannya, bagaimana hasilnya? Jika aku menyerang, aku bisa membunuhnya dalam 10 jurus. Qiu Gong menegakkan punggungnya, wajahnya penuh keyakinan dan kebanggaan. Bang! 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 Suara benturan tinju dan tendangan terus menggema. Di atas arena, pertarungan antara Kuroda dan Li Zhenwei telah memasuki fase paling sengit. Tiba-tiba, ketika Li Zhenwei melayangkan satu pukulan, 7 atau 8 bayangan tinju muncul bertumpuk di udara. Kuroda sama sekali tak mampu bertahan. Dengan jeritan keras, tubuhnya terpental keluar arena, darah segar muncrat dari mulutnya. Master Li menang. Yao Zhenghao bersorak penuh semangat. Dragon Five juga mengangguk perlahan, jelas merasa puas. Ia menangkupkan tangan dan berkata, Master Li, kerja kerasmu luar biasa. Namun di atas arena, Li Zhenwei hanya mampu memaksakan senyum. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dalam hati ia berpikir, Kuroda ini sungguh kuat. Jika bukan karena bimbingan Master Jiang, dengan kultivasiku yang dulu, aku pasti sudah kalah. Sialan! Kau cuma menang karena keberuntungan. Jurus macam apa itu? Liu Zikun memaki dengan wajah merah padam. Ah Kun, jangan gegabah. Jika kalah, akui saja kekalahanmu. Ye Gufeng menatapnya tajam, lalu berkata dengan nada datar. Mulai hari ini, wilayah bisnis Sweetwater Town diserahkan pada Dragon Five dan Xiao Yao. Haha, hebat. Yao Zhenghao tertawa girang. Wilayah itu adalah ladang uang, dan sekarang ia bisa benar-benar kaya raya. Hanya dengan kemampuan sekecil itu kalian berani disebut ahli? Ternyata memang tak ada orang hebat di Jiangbei. Tiba-tiba, sebuah suara sinis terdengar. Yang Kunpeng menggelengkan kepala dengan wajah penuh penghinaan. Ucapan itu seolah menampas seluruh Jiangbei. Yang Kunpeng, sombong sekali kau. Katanya kau mengundang ahli dari luar negeri, tapi kenapa tak terlihat satu pun? Liu Zikun segera mengalihkan sasaran ejekannya. Benar. Orang-orang di belakangmu itu cuma mantan pasukan khusus yang sudah pensiun. Bisa disebut ahli? Mana bisa dibandingkan dengan Master Li Zhenwei? Yao Zhenghao mencibir. Hehe, ahli yang kuundang bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Li Zhenwei. Yang Kunpeng menghantam meja dan berdiri. Ia menangkupkan tangan ke arah langit dan berseru lantang. Selamat datang, Master Xing Shanhu. Selamat datang, Master Xing Shanhu. Selamat datang, Master Xing Shanhu. Lebih dari 10 taipan dan pengawal di belakangnya ikut menangkupkan tangan, wajah mereka penuh hormat. Semua orang menoleh kaget. Baru sekarang mereka menyadari bahwa entah sejak kapan sebuah helikopter telah berputar di udara, melayang sekitar 100 meter di atas arena. Bahkan membawa ahli dengan helikopter. Semua orang tercengang. Pintu helikopter terbuka. Sebuah sosok gagah muncul, namun jaraknya terlalu jauh untuk melihat wajahnya dengan jelas. Apa yang ingin dia lakukan? Kenapa tidak menurunkan tangga tali? Kerumunan mulai ribut. Pada saat itu juga, sosok tersebut melompat turun dari ketinggian 100 meter. Detik berikutnya, suara ledakan dahsyat mengguncang udara. Gendang telinga semua orang terasa nyeri. Debu dan asap langsung membumbung tinggi di atas arena. Seluruh dek kapal bergetar seperti dilanda gempa. Potongan kayu beterbangan ke segala arah, menelan pandangan. Hahaha. Pakar yang kau undang itu mau bunuh diri, ya. Liu Zikun tertawa terbahak-bahak. Yang Kunpeng bahkan tak meliriknya. Tatapannya penuh hormat dan antisipasi, tertuju ke arah arena. Tiba-tiba, Qiu Gong berseru kaget, dia tidak mati. Debu perlahan menghilang. Ketika pandangan kembali jelas, sosok ramping berdiri tegak di atas arena. Usianya sekitar 35 atau 36 tahun. Ia mengenakan pakaian latihan sederhana, tubuhnya tinggi dan berwibawa, memancarkan aura yang menekan.
Apakah dia masih manusia? Tak terhitung orang terdiam membatu. Jantung mereka berdegup kencang, hampir melompat keluar. Melompat dari ketinggian 100 meter tanpa perlindungan apapun, namun tetap utuh tanpa luka sedikit pun. Tubuh macam apa itu? Wajah Li Zhenwei berubah drastis. Dengan suara gemetar ia berkata, melompat dari ketinggian seperti itu. Dia pasti sudah melangkah ke alam transformasi. Untuk melakukan hal semacam itu, seseorang harus memadatkan angin astral guna melindungi tubuh. Jika tidak, tubuh akan hancur menjadi daging cincang. Seorang ahli alam transformasi sudah layak disebut Grandmaster bela diri, penguasa satu wilayah tanpa pengecualian. Aku datang untuk merasakan kemampuan Master Li. Di atas arena, Xing Shanhu tertawa dengan angkuh. Yang Kunpeng menatap Dragon Five dengan tajam. Dragon Five, jika kau kalah, wilayah Linzhou menjadi milikku. Jika aku kalah, aku serahkan distrik Jing'an di Zhonghai padamu. Kita dalam masalah besar. Di mana Master Jiang? Yao Zhenghao berkata panik. Master Jiang bilang istrinya tak boleh melihat adegan berdarah. Jadi mereka pergi berjudi bersama, jawab seseorang dengan wajah kecut. Wajah Dragon Five dan Yao Zhenghao langsung pucat. Mereka tak menyangka ahli yang diundang Yang Kunpeng ternyata sekuat ini. Aturan pertarungan arena sangat jelas. Tantangan harus diterima. Menolak berarti mengakui kekalahan. Silakan. Li Zhenwei menangkupkan tangan. Meski hatinya terguncang, semangat bela dirinya bangkit. Tantangan ini telah membakar keberaniannya. Kau yang bergerak lebih dulu. Xing Shanhu berkata dingin, kedua tangan di belakang punggung, berdiri tanpa bergerak. Sikap meremehkan itu membuat Li Zhenwei murka. Ia mengaum, melangkah maju, dan menghantamkan tinju ke arah Xing Shanhu. Sebagai salah satu dari 3 besar master bela diri Lingnan, bagaimana mungkin ia menerima penghinaan seperti ini? Tinju melesat, tenaga dalam meledak, bayangan tinju bertumpuk. Inilah kekuatan 8 gelombang tinju yang diajarkan Jiang Tian. Li Zhenwei menggunakan metode rahasia. Pukulan ini setara dengan seorang ahli yang baru memasuki alam transformasi. Qiu Gong mengangguk sambil memuji. Tatapan Ye Gufeng menajam, terpaku pada Xing Shanhu. Saat Li Zhenwei mendekat, Xing Shanhu tiba-tiba berputar dan menyabetkan kaki panjangnya seperti cambuk. Pow! Serangan datang belakangan namun tiba lebih dulu. Tendangan itu langsung menyapu leher Li Zhenwei. Tubuhnya terpental seperti boneka kain. Li Zhenwei memuntahkan darah. Begitu jatuh ke tanah, ia pingsan dan tak bergerak lagi. Satu tendangan saja cukup untuk mengalahkan Li Zhenwei. Yao Zhenghao berdiri mendadak. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Master Li kalah. Sepertinya Xing Shanhu lebih kuat dari Fu Biao. Dragon Five bergumam, wajahnya pucat pasi. Hehe, Dragon Five, aku menang. Wilayah Linzhou sekarang milikku. Yang Kunpeng tertawa angkuh. Dengan perasaan hancur, Dragon Five hanya bisa mengangguk. Yao Zhenghao duduk terpuruk, berkata penuh kebencian. Sayang sekali Master Jiang tidak ada. Kalau Master Jiang di sini, wilayah itu pasti bisa direbut kembali. Dia hanya menggunakan 30% kekuatannya. Mungkin dia sengaja menahan diri karena ingin menjadikan Li Zhenwei sebagai bawahannya. Pupil Qiu Gong menyusut tajam. Wajahnya penuh keterkejutan, seolah menghadapi musuh besar. Jika dia memakai seluruh kekuatannya, Li Zhenwei pasti sudah mati. Ye Gufeng masih tenggelam dalam keterkejutan. Tiba-tiba, Xing Shanhu menyapu pandangan ke seluruh arena dan berteriak lantang. Siapa lagi yang berani naik dan bertarung denganku? Seluruh arena sunyi senyap. Melompat dari 100 meter tanpa luka, satu tendangan mengalahkan Li Zhenwei. Kultivasi Xing Shanhu tak terukur. Siapa yang berani maju? Tak ada lagi. Kalau tak ada yang berani, maka mulai hari ini, 3 kota Jiangbei akan tunduk pada perintahku. Yang Kunpeng berdiri, menatap Ye Gufeng, menekan langkah demi langkah. Semua mata pun tertuju pada Ye Gufeng, penguasa terkuat Jiangbei. Ye Gufeng menghela napas. Qiu Gong, sepertinya kali ini kau tak punya pilihan selain turun tangan. Qiu Gong membungkuk dan menangkupkan tangan. Yang Mulia Puncak telah memeliharaku selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mengalahkan orang ini. Setelah berkata demikian, ia melompat, berputar di udara, lalu mendarat ringan di arena. Bagus. Indah. Sorak-sorai langsung meledak. Lu Biao berseri-seri. Orang tua ini tampak hampir 60 tahun. Rambutnya memutih, tapi gerakannya begitu lincah. Luar biasa.
Melihat Qiu Gong, ekspresi Xing Shanhu akhirnya berubah serius. Puncak tenaga dalam. Dengan kultivasi seperti ini, kau memang tidak buruk. Dari gerakanmu, teknikmu tampaknya adalah tinju kera agung keluarga Yuan. Apa hubunganmu dengan kepala keluarga Yuan, Yuan Rusong? Qiu Gong terkejut. Kau mengenal patriark keluarga Yuan. Keluarga Yuan dulunya adalah keluarga bela diri ternama. Namun 20 tahun lalu, mereka menyinggung geng Tionghoa luar negeri terkuat, Big Circlegang, dan dimusnahkan oleh ahli lingkaran besar, Lin Zhenyu. Hanya Qiu Gong yang berhasil kabur dalam kondisi luka parah, lalu diterima Ye Gufeng sebagai tamu kehormatan, menjadi ahli nomor 1 di bawahnya. Rahasia ini jarang diketahui. Sangat sedikit orang yang mengenali tinju kera agungnya. 20 tahun lalu, aku datang ke Tiongkok dan bertemu Yuan Rusong sekali. Dia dibunuh oleh guruku. Xing Shanhu berkata dengan nada bangga. Tidak mungkin. Qiu Gong terkejut. Siapa sebenarnya gurumu? Lin Zhenyu dari Big Circlegang. Begitu nama itu terucap, seluruh arena gempar. Mungkin banyak orang tak mengenal nama Lin Zhenyu, tetapi tak ada satupun yang tak tahu Big Circlegang. Geng ini berdiri sejak tahun 1960-an, berusia lebih dari setengah abad, memiliki ratusan ribu anggota dan tak terhitung ahli. Cabangnya tersebar di seluruh dunia. Di hadapan organisasi global semacam itu, para Taipan Jiangbei tak lebih dari debu dan semut. Bahkan Ye Gufeng, penguasa Laut Timur, tak layak disebut apa-apa di depan Big Circlegang. Tiba-tiba seseorang berseru, Xing Shanhu? Jadi dia adalah Tiger Lord dari Las Vegas. Astaga! Tiger Lord dari Las Vegas. Beberapa Taipan yang paham dunia bawah tanah langsung berseru kaget. Konon, Tiger Lord ini terkenal di kalangan Tionghoa luar negeri. Ia memiliki kasino dan hotel mewah di Las Vegas dan New York. Keahliannya dalam bela diri menakutkan, dan tindakannya kejam. Bahkan mafia Italia pun harus mundur bila bertemu dengannya. Bagaimana mungkin para penguasa lokal Jiangbei bisa dibandingkan dengan tokoh semacam itu? Jadi, kau murid Lin Zhenyu. Wajah Qiu Gong dipenuhi keterkejutan dan ketakutan yang mendalam. Bab 72, Master Jiang naik ke arena. Yang mulia puncak. Siapa sebenarnya Lin Zhenyu itu? Apa dia benar-benar sekuat itu sampai Qiu Gong saja terkejut? Liu Zikun bertanya dengan wajah tidak puas. Ahli nomor 1 Big Circlegang, jawab Ye Gufeng dengan wajah pucat pasi. Suaranya gemetar. 20 tahun lalu, dia menantang seluruh master di Tiongkok dan tak terkalahkan. 7 Grandmaster bela diri tumbang berturut-turut di tangannya. Semua orang terdiam. Pada akhirnya, kepala naga kelompok naga Huaxia, Ye Zhantian, turun tangan dan menekannya, memaksanya bersumpah tak akan pernah menginjakkan kaki di Tiongkok lagi. Ye Zhantian, dewa perang itu. Liu Zikun langsung terdiam, wajahnya muram. Bagi tokoh-tokoh sekelas naga dan Phoenix di langit, orang seperti mereka hanya bisa menatap dengan kagum dari kejauhan. Benar? Lanjut Ye Gufeng sambil menghela napas panjang. Sejak pertempuran itulah Ye Zhantian menjadi legenda dan mendirikan kelompok naga Huaxia. Tak heran Yang Kunpeng begitu angkuh. Rupanya dia didukung Big Circlegang. Saat mereka berbicara, hasil pertarungan di arena sudah ditentukan. Qiu Gong hanya mampu bertahan 3 jurus sebelum dihantam jatuh dari arena oleh Xing Shanhu. Darah segar terus mengalir dari mulutnya. Untungnya, tujuan Xing Shanhu datang hanyalah merebut wilayah, bukan membalas dendam. Jika tidak, Qiu Gong sudah pasti tewas. Masih perlu bertarung lagi. Xing Shanhu berdiri di arena dengan kedua tangan di belakang punggung, tatapannya menyapu Ye Gufeng dengan dingin dan berwibawa. Tangan Ye Gufeng yang mencengkeram sandaran kursi mulai bergetar, otot wajahnya berkedut hebat. Ia menunduk, terdiam selama 3 menit penuh. Akhirnya, dengan wajah penuh penghinaan dan ketidakrelaan, ia berkata lirih, kami mengakui kekalahan. Tiger Lord perkasa dan mendominasi. Yang Kunpeng mengangkat kedua tangannya dan tertawa keras, berdiri pongah dengan tangan di pinggang. Mulai hari ini, Jiangbei akan tunduk pada perintahku. Para tokoh Jiangbei tertunduk lesu, wajah mereka kelabu. Hati mereka dipenuhi kepedihan. Dunia bela diri memang seperti ini. Bakat-bakat terus bermunculan, selalu ada yang naik ke puncak, dan selalu ada pula yang terhempas jatuh ke dasar. Ye Gufeng telah menjadi penguasa Jiangbei selama bertahun-tahun. Namun hari ini, di hadapan Yang Kunpeng yang didukung kekuatan besar, ia hanya bisa menelan pil pahit dan berlutut mengakui kekalahan. Aku tidak menerimanya. Tiba-tiba,
Yao Zhenghao berdiri dan berteriak marah. Belum selesai. Ini belum dihitung. Kita masih punya Master Jiang. Xiao Yao, jangan memaksakan diri. Tidak ada gunanya. Ye Gufeng segera menghentikannya saat melihat wajah Xing Shanhu yang dingin dan niat membunuh yang meluap. Li Zhenwei sudah kalah. Kartu apa lagi yang dimiliki Dragon Five dan Yao Zhenghao? Jika Xing Shanhu tersinggung, yang menanti hanyalah kematian. Namun Xing Shanhu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Master Jiang omong kosong apa lagi? Mana orangnya? Suruh keluar. Kau tidak pantas meremehkan Master Jiang. Dragon Five meraung marah. Master Jiang bisa memanggil angin dan hujan, mengendalikan petir dan guntur. Dibandingkan dia, kau masih jauh. Aku akan memanggilnya. Tunggu saja. Yao Zhenghao panik hingga keringatnya bercucuran. Ia segera menelepon Jiang Tian. Di kasino dalam kabin. Hari ini suasana sepi. Hanya ada sedikit penjudi. Sebagian besar orang telah pergi menonton turnamen tantangan di dek. Jiang Tian, menang terus itu membosankan. Lebih baik kita menonton orang berlatih bela diri, kata Zhao Sueking setelah memenangkan puluhan ribu lagi, nadanya sedikit jenuh. Pertarungan itu berdarah. Aku takut meninggalkan bayangan di hatimu kalau kau melihatnya. Jiang Tian tertawa sambil menggeleng. Kau kan ahli bela diri. Masa tidak mau melihat? Zhao Sueking tersenyum. Apa serunya? Kalau aku ke sana, pasti harus naik arena. Nanti kau malah ketakutan, jawab Jiang Tian santai. Kau memang mau bertarung, kan? Zhao Sueking memutar matanya dan tertawa. Apa para Taipan Jiang Bei itu benar-benar akan memintamu turun tangan? Saat itu juga, ponsel Jiang Tian berdering. Master Jiang, cepat kemari. Master Li sudah kalah. Seluruh Jiang Bei akan jatuh ke tangan orang lain. Yao Zhenghao berteriak panik di ujung sana. Kita pergi. Jiang Tian menutup telepon dan menepuk bahu Zhao Sueking sambil tersenyum. Nanti bertaruhlah bahwa aku menang. Aku pasti membuatmu meraup puluhan juta. Di arena, setelah Yao Zhenghao menutup telepon, ia langsung berkata lantang. Sebentar lagi Master Jiang akan datang. 1 menit. 2 menit. 5 menit. Semua orang menunggu dengan gelisah. Bahkan setelah 15 menit berlalu, sosok legendaris Master Jiang masih belum muncul. Master Jiang apa? Jangan-jangan dia sudah ketakutan dan kabur. Ketua Zhao dari Huanhai Real Estate mencibir. Sepertinya namanya saja besar. Kita tertipu. Ah, sudah diberi banyak keuntungan, tapi di saat genting malah tak berani muncul. Sungguh mengecewakan. Banyak Taipan Lin Zhou menggelengkan kepala dan menghela napas. Di saat seperti ini, apalagi yang bisa diharapkan? Xing Shanhu itu ahli alam transformasi, bahkan Qiu Gong pun ditekan. Siapa di Jiang Bei yang bisa menghentikannya? Ye Gufeng tertawa pahit, wajahnya penuh keputusasaan. Master Jiang? Omong kosong. Kalau punya nyali, naik ke arena sekarang. Xing Shanhu berdiri dengan tangan di pinggang, berteriak angkuh. Mana mungkin sampah seperti itu dibandingkan Tiger Lord? Mungkin dia sudah melompat ke laut dan kabur ketakutan. Ejek seseorang. Apa kau memanggilku? Tiba-tiba, sebuah suara ringan terdengar. Sosok tinggi dan tegap berjalan keluar dari pintu kasino. Semua orang menoleh. Mereka melihat Jiang Tian menggenggam tangan kecil Zhao Sueking, melangkah perlahan menuju arena. Jiang Tian? Bukankah dia si Jiang Tian gila itu? Mana mungkin dia Master Jiang? Lu Biao berdiri mendadak, mulutnya ternganga. Jiang Tian, kau benar-benar mau bertarung? Ini terlalu berbahaya. Zhao Sueking menarik lengan bajunya dengan panik. 2 hari sebelumnya saja sudah ada orang tewas dipukuli. Hari ini jauh lebih mengerikan. Jiang Tian, kenapa kau kesini? Bukankah kau pergi berjudi? Ye Ziwei berdiri kaget, berusaha menghentikannya. Situasinya gawat. Orang gila ini mau cari mati. Jauhi dia, nanti Tiger Lord murka pada kita. Teriak seseorang. Kalau dia mau mati, biarkan saja. Sepanjang jalan, Sui Feiyang, Liu Jinrong, dan para bangsawan muda lainnya ketakutan setengah mati. Kerumunan langsung menyingkir seperti air pasang. Sueking, jangan khawatir. Jiang Tian berhenti, menatap mata Zhao Sueking yang berkaca-kaca, lalu tersenyum lembut. Aku pernah berjanji, akan melindungimu seumur hidup. Demi dirimu, aku akan mengguncang dunia dengan namaku. Aku tidak mau namamu mengguncang dunia. Aku hanya ingin kau selamat. Zhao Sueking hampir menangis. Benar, Little Tian,
Kau tidak pernah belajar bela diri. Kau tidak bisa bertarung sekejam ini. Ye Ziwei menarik lengannya dengan cemas. Jiang Tian, turun. Apa yang kau lakukan? Ye Gufeng berteriak marah. Wajahnya pucat. Demi membuktikan diri, bocah ini benar-benar ingin menantang Tiger Lord. Ini sama saja mencari mati. Master Jiang, Anda datang. Master Jiang. Master Jiang. Begitu Jiang Tian muncul, Tang Wannian, Dragon Five, Yao Zhenghao, Zheng Guangsha, dan para Taipan Lin Zhou lainnya serempak berdiri, menangkupkan tangan dengan penuh hormat. Gelombang aura itu mengguncang hati banyak orang. Kak Wei Wei, sekarang kau percaya aku mampu melawan orang itu, bukan? Jiang Tian tersenyum tipis. Ia melepaskan kedua gadis itu dan melangkah naik ke arena. Jiang Tian, cepat turun. Jangan bertingkah. Ye Gufeng kembali membentak sambil menghantam meja. Tidakkah kau dengar mereka memanggilku Master Jiang? Jiang Tian menatapnya sambil tersenyum ringan. Ye Gufeng tertegun. Dalam hatinya timbul kebingungan. Mengapa para tokoh kuat Lin Zhou begitu menghormati pemuda ini? Namun Jiang Tian sudah berada di arena. Tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Bagaimana bocah ini bisa jadi Master Jiang? Pikir banyak orang. Dalam bayangan mereka, seorang master bela diri seharusnya berusia 50 atau 60 tahun, berambut dan berjanggut putih. Kenapa yang naik ke arena justru pemuda 20-an? Bukankah dia menantu keluarga Zhao? Si Jiang Tian gila? Dia benar-benar gila datang ke sini untuk mati. Para Taipan yang mengenalnya mencibir kecewa. Haha, Master Jiang apaan ini? Ternyata cuma orang gila. Sampah seperti ini tak pantas Tiger Lord turun tangan. Pergi makan kotoran. Yang Kunpeng tertawa terbahak. Bahkan ia mengancam, setelah kupukul mati kau, aku akan memperkosa istrimu. Jadi dia cuma orang gila? Aku belum membunuh siapapun hari ini. Xing Shanhu memeluk dada, menatap Jiang Tian dengan dingin. Untuk memberi contoh dan menundukkan Jiang Bei, aku akan membunuh orang gila ini. Di matanya, Jiang Tian sama sekali tak memiliki sikap seorang ahli bela diri. Ia hanyalah orang biasa. Namun Xing Shanhu adalah petarung kejam. Begitu niat membunuh muncul, ia tak akan ragu. Ini salahku. Semua salahku. Dia naik arena hanya untuk membuktikan diri padaku. Zhao Suiking menangis terseduh-seduh, air mata mengalir deras. Ia hanya pernah melihat Jiang Tian menangkap hantu. Ia tak menyangka pertarungan hidup dan mati akan sekejam ini. Apa yang harus kulakukan? Little Tian akan celaka. Ye Ziwei juga panik seperti semut di atas wajan panas. Ia tahu betul betapa mengerikannya kompetisi bela diri malam ini. Di hadapan Xing Shanhu, Jiang Tian yang tampak biasa saja tak ubahnya orang yang berjalan menuju kematian. Ia berlari ke belakang Ye Gufeng sambil terisak. Ayah, hentikan Tiger Lord itu. Aku akan menurutimu dan memutus semua hubungan dengannya. Wei Wei, sudah terlambat. Ye Gufeng menghela napas panjang. Niat membunuh Xing Shanhu sudah bulat. Dia ingin menekan Jiang Bei dengan darah. Tak ada siapapun yang bisa menghentikannya sekarang. Aku tidak bisa hanya diam melihat dia mati. Kalau dia mati, aku akan mati bersamanya. Air mata panas mengalir di pipi Ye Ziwei. Di arena, Xing Shanhu menatap Jiang Tian dengan meremehkan. Kau tak punya sedikit pun kultivasi. Tapi karena berani naik arena, kau harus siap mati. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Gunakan seluruh kekuatanmu, jawab Jiang Tian santai dengan kedua tangan di belakang punggung. Bahkan jika gurumu datang, aku bisa membunuhnya hanya dengan satu jentikan jari. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh arena gempar. Semua orang memandang Jiang Tian seolah-olah ia orang gila yang tak tahu hidup dan mati. Bab 73 Kekuatan Satu Tinju. Jiang Tian benar-benar sudah gila sampai tak bisa disembuhkan. Tiger Lord saja sudah sekuat itu. Lalu seberapa kuat gurunya? Dia masih berani melontarkan kata-kata sombong seperti itu. Di tengah penonton, Lu Biao sempat tertegun, lalu menggelengkan kepala sambil mendesah. Tatapannya pada Jiang Tian penuh ejekan, seakan sedang memandang orang bodoh. Biarkan saja dia mati. Kemarin dia bahkan berani memukulku. Sui Feiyang menyeringai kejam, jelas menikmati kemalangan orang lain. Ah, omong kosong tanpa tahu diri, benar-benar nekat dan tidak tahu posisi. Liu Jinrong menggelengkan kepala dengan nada meremehkan. Hanya karena dia dekat dengan putri keluarga Ye, dia pikir bisa bertingkah sombong di sini? Apa dia tidak sadar ini adalah pertarungan hidup dan mati?
Xing Shanhu bahkan mampu menekan Tuan Puncak. Kali ini, tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Bocah, kau mencari kematian. Di atas panggung, kemarahan Xing Shanhu meledak saat mendengar kata-kata itu. Matanya membelalak, suaranya menggelegar. Gurunya, Lin Zhenyu, adalah ahli nomor 1 dari Big Circle Gang, seorang Grandmaster transformasi yang disegani dan memiliki reputasi besar. Namun kini, seorang bocah sombong berani meremehkannya. Bagaimana mungkin Xing Shanhu tidak murka? Dalam sekejap, tubuhnya melesat seperti anak panah. Dalam kedipan mata, ia sudah berada di depan Jiang Tian. Tinju dilepaskan bagaikan meriam, menghantam lurus ke dada Jiang Tian. Tinju ini ganas dan tak terbendung. Udara terbelah, angin meraung, Zhenki memadat membentuk kepalan tinju transparan yang mampu melubangi kendaraan lapis baja. Ah! Bagaimana aku menjelaskannya pada Ziwei nanti? Ye Gufeng menghela napas panjang dan memejamkan mata, seolah di detik berikutnya Jiang Tian akan hancur menjadi bubur daging. Jiang Tian, hati-hati! Zhao Suiqing dan Ye Ziwei berteriak bersamaan. Jantung mereka seakan meloncat keluar dari dada. Begitu saja, kau juga bisa dibilang sudah memasuki tingkat transformasi, tapi hanya segini. Ekspresi Jiang Tian tetap tenang. Ia perlahan mengangkat kedua tangannya, gerakannya lembut seperti menarik pisau membelah air, lalu jari-jarinya menebas ke depan. Ci! Sebuah bilah angin terbentuk di udara. Dengan mudah ia membelah tinju Qi seperti pisau panas memotong mentega, lalu terus melesat ke arah dada Xing Shanhu. Memadatkan Qi menjadi senjata. Tahap lanjut transformasi. Wajah Xing Shanhu seketika pucat pasi. Jiwanya nyaris tercerabut. Tanpa berpikir panjang, ia menghentakkan kaki dan melompat mundur. Tinju Qi yang ia padatkan tadi sangat kuat, mampu menghancurkan logam dan batu. Namun bilah angin itu justru mematahkannya dengan mudah. Kerak! Bilah angin menghantam panggung. Retakan sepanjang 1 meter langsung muncul, permukaannya halus seperti cermin. Teknik apa ini? Qiu Gong yang baru sadar dan duduk di belakang Ye Gufeng berteriak dalam hati, matanya membelalak. Bagaimana mungkin? Di kota kecil seperti Linzhou, benar-benar ada Grandmaster transformasi sejati. Jeritan ketakutan menggema di hati Xing Shanhu. Ia hanyalah di tahap awal transformasi. Menghadapi ahli tahap lanjut, satu-satunya jalan hanyalah kematian. Tanpa ragu, ia mengerahkan teknik geraknya, melompat ke udara, menginjak kehampaan, melesat melewati penonton bagaikan angin, menuju helikopter yang mendarat di dek. Terlambat kalau baru lari sekarang. Tangan kanan Jiang Tian yang putih giok perlahan mengepal, lalu menghantam ke arah Xing Shanhu di kejauhan. Tinju penghancur gunung. Seketika, sebuah tinju emas sebesar batu giling terbentuk di udara. Seperti rudal meraung, ia menembus angin dan melesat ke arah target. Kemanapun tinju raksasa itu lewat, angin badai tercipta, disertai siulan tajam yang menusuk telinga. Retakan mengerikan sepanjang puluhan meter membelah panggung. Banyak penonton terhempas, terbalik, dan menjerit ketakutan. Ya Tuhan! Ini benar-benar seni bela diri. Semua orang berseru kaget. Bahkan Ye Gufeng berdiri dengan wajah penuh keterkejutan. Apa ini? Xing Shanhu menoleh dengan ngeri. Dalam pupil matanya, bayangan tinju raksasa kian membesar. Ia ketakutan, namun sudah terlambat untuk menghindar. Hah! Ia memaksakan diri menahan serangan. Tulang-tulangnya menggembung, pembuluh darah menonjol, otot-otot menegang, kulitnya menghitam seperti baja. Tubuhnya membesar, berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 2 meter. Tingkat transformasi ditambah teknik rahasia 13 pelindung. Bahkan senapan mesin pun tak bisa menembusnya. Qiu Gong berseru ketakutan. Bang! Tinju raksasa itu melintasi jarak 200 meter dan menghantam tubuh Xing Shanhu dengan telak. Tubuhnya langsung hancur, darah muncrat ke segala arah, suara tulang patah terdengar beruntun. Tinju emas itu mendorong tubuh Xing Shanhu seperti boneka jerami, menghantamkannya ke arah helikopter. Kerak! Ka. Helikopter seberat lebih dari 1000 kg terdorong mundur hingga 5 meter. Gesekan ban dengan dek menimbulkan suara melengking, asap hitam mengepul, badan helikopter berguncang hebat seolah diterjang badai. Memadatkan Qi menjadi tinju, mendorong musuh dari ratusan meter. Grandmaster transformasi. Master sejati. Qiu Gong gemetar hebat, bulu kuduknya berdiri. Di atas panggung, Jiang Tian berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung, menggeleng ringan dengan ekspresi kecewa. Kau mengaku berada di tahap transformasi. Kukira bisa bertahan 3 jurus,
ternyata 2 saja sudah cukup. Aku tak menyangka. Di Lin Zhou muncul Grandmaster transformasi sejati. Mati di tangan Master. Bukanlah aib. Xing Shanhu memaksakan senyum pahit. Darah mengalir deras dari sudut mulutnya. Tubuhnya hancur total, tulang dan organ remuk, meridian terputus seluruhnya. Ia menutup mata perlahan. Xing Shanhu, murid utama Lin Zhenyu dari Big Circle Gang, tewas. Seluruh arena sunyi senyap. Dia. Sekuat itu? Dia manusia atau bukan? Lu Biao gemetar ketakutan. Tak heran dia berani memukulku. Sue Feiyang menggigil hebat, pakaiannya basah oleh keringat dingin. Yang Kunpeng ambruk di sofa, wajahnya pucat pasi, matanya dipenuhi keputusasaan. Suara sorak kemenangan pun meledak dari pihak Lin Zhou. Siapa yang bisa menghentikan keagungan Master Jiang? Di tengah sorak itu, Jiang Tian tetap tenang, seolah semua ini hanyalah perkara sepele baginya. Ia melirik Zhao Sueking yang tertawa sambil melompat kegirangan, lalu tersenyum tipis. Namun saat tatapannya jatuh pada Yang Kunpeng, senyum itu berubah dingin. Membiarkanmu pergi? Bukankah tadi kau bilang ingin membunuhku, lalu memperkosa wanitaku? Seketika, sebuah koin melesat dengan suara ci, menembus kepala Yang Kunpeng dalam sekejap. Darah muncrat. 1 nyawa lagi padam. Bab 74. Penguasa tertinggi Jiang Bei. Mata Yang Kunpeng terbelalak lebar. Sebuah lubang berdarah muncul di dahinya. Tubuhnya perlahan melorot dari sofa, terduduk di lantai, mati dengan mata masih terbuka. Ghost Foot Kick. Ahli bela diri tingkat tenaga dalam? Jadi benar kau. Baru pada saat ini Qiu Gong menyadari bahwa orang yang selama ini mengikuti Jiang Tian seperti bayangan ternyata adalah seorang master bela diri yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Ia tak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Bahkan tokoh legendaris seperti Ghost Foot Kick, yang namanya pernah mengguncang dunia bela diri selama puluhan tahun, kini rela menjadi pelayan Jiang Tian. Seberapa mengerikankah kekuatan Jiang Tian sebenarnya? Anak buah Yang Kunpeng yang dibawanya pun gemetar ketakutan melihat keperkasaan Jiang Tian. Ampuni kami, Master Jiang. Master Jiang, mohon ampun. Begitu tuan mereka tewas, tak seorang pun berani melawan. Mereka melempar senjata dan berlutut sambil memohon ampun. Jiang Tian bahkan tak melirik mereka. Ia melayang turun dari panggung, berjalan ke sisi Zhao Sueking, menggenggam tangan kecilnya, lalu tersenyum lembut. King Er, kau tidak ketakutan tadi, kan? Tidak kok, sayang. Kamu luar biasa sekali. Zhao Sueking melompat kegirangan dengan wajah penuh kekaguman. Jurus apa itu tadi? Nanti ajari aku ya. Kalau kamu mau belajar, tentu tidak masalah. Jiang Tian tertawa. Gadis kecil ini ternyata punya daya terima yang luar biasa. Sudah aman sekarang, ayo kita pulang. Kak Wei Wei, ikut juga. Ye Ziwei segera mengangguk. Ada terlalu banyak hal yang ingin ia tanyakan pada Jiang Tian. Jiang Tian melirik Ye Gufeng, tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku dengar Tuan Ye menyiapkan banyak harta langit dan bumi sebagai hadiah pertarungan arena. Jangan lupa serahkan padaku nanti." Melihat Jiang Tian hendak pergi membawa 2 gadis itu, Ye Gufeng langsung cemas. Ia berdiri mendadak dan berseru, "Master Jiang, tunggu. Ada apa? Kau masih ingin menantangku?" Jiang Tian berhenti dan mengerutkan kening. "Tentu tidak." Ye Gufeng terkejut. Ia segera mengepalkan tangan dan membungkuk hormat. "Master Jiang, terima kasih telah membalikkan keadaan dan mengusir musuh kuat. Jika bukan karena Anda, seluruh Jiang Bei pasti sudah jatuh ke tangan orang lain." Dengan sikap sangat hormat, ia melanjutkan. "Mulai hari ini, 3 kota di Jiang Bei bersedia mengabdi pada Master Jiang. Kami akan mengikuti setiap perintah Anda, dan siap mempertaruhkan nyawa tanpa ragu." Begitu kata-kata itu terucap, Liu Zikun adalah orang pertama yang bereaksi. Ia berdiri seolah ada pegas di bawah pantatnya, membungkuk sambil mengepalkan tangan. "Master Jiang, aku bersedia mengikuti perintahmu dan setia seumur hidup." "Master Jiang! Master Jiang!" Dragon Five, You Zhenghao, Sue Mingyi, serta para konglomerat Jiang Bei lainnya serempak berdiri, membungkuk dalam-dalam, mempersembahkan penghormatan tertinggi pada Jiang Tian. Para pemuda elit seperti Liu Jinrong dan Sue Feiyang bahkan ingin langsung berlutut dan bersujud. Hari ini, mereka akhirnya menyaksikan keajaiban sejati dunia bela diri dan benar-benar memahami apa arti orang kuat sesungguhnya. Di dunia ini, kekayaan dan kekuasaan hanyalah awan.
Orang kuat bisa meraih apapun yang ia inginkan. Langit. Betapa agungnya ini. Melihat Ye Gufeng dan para tokoh besar itu menundukkan kepala pada Jiang Tian, wajah cantik Lu Biao dipenuhi keterkejutan dan penyesalan mendalam. Ususnya seakan berwarna hijau karena menyesal. Seharusnya, ia memiliki kesempatan untuk mendekati Jiang Tian, bahkan mendampinginya. Namun kesempatan itu ia lewatkan berkali-kali. Kini, Jiang Tian tak tertandingi di Jiang Bei. Dibandingkan dengannya, Liu Jinrong hanyalah debu, semut yang tak berarti. Tidak. Bahkan tak pantas dibandingkan sama sekali. Jika saja ia dulu bersikap ramah atau menerima Jiang Tian, maka orang yang berdiri di sisinya sekarang adalah dirinya. Mana mungkin Zhao Sueking mendapat kesempatan? Aku tidak tertarik. Berikan saja hadiah arenanya padaku. Jiang Tian melirik Zhao Sueking, lalu melambaikan tangan dengan malas. Mengapa Master Jiang menolak? Apakah karena Sui Feiyang dan Liu Jinrong dulu menyinggung Master Jiang? Dua bajingan itu. Aku harus mematahkan kaki mereka. Ye Gufeng dan yang lain berbisik cemas. Orang sekuat Jiang Tian jarang muncul di Jiang Bei, namun ia justru tak tertarik memimpin mereka. Tidak mungkin. Master Jiang setingkat itu, mana mungkin mempedulikan sampah seperti kami. Liu Jinrong dan Sui Feiyang pucat pasi ketakutan. Sayang, kenapa kamu melihatku begitu? Zhao Sueking memutar matanya, bingung. Namun Ye Ziwei langsung paham maksud Jiang Tian. Ia menarik lengan Zhao Sueking dan berbisik. King bujuk Jiang Tian supaya menerima. Keluarga Jiang sedang dalam bahaya, dia butuh kekuatan dan tim. Hah? Dia minta pendapatku. Hati Zhao Sueking langsung meleleh. Untuk urusan sebesar ini, Jiang Tian masih memikirkan dirinya. Ia pun berbisik di telinga Jiang Tian. Jiang Tian, kalau kamu sudah sekuat ini, aku percaya keputusanmu. Masa depan dan urusanmu yang terpenting. Barulah Jiang Tian mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, kita tidak pergi dulu. Kita bicarakan perlahan nanti. Tak lama kemudian, para tokoh besar di dek bubar. Di aula lantai atas kapal, jamuan kehormatan 3 kota Jiang Bei pun dimulai. Master Jiang, aku dengar grup Raja Obat membutuhkan dana untuk ekspansi. Aku bersama rekan-rekan dari Laut Timur, Jiang Zhou, dan Lin Zhou telah menyiapkan dana 2 miliar. Mohon Master Jiang berkenan menerimanya. Di ruang privat, Ye Gufeng menyerahkan cek dengan wajah penuh senyum hormat. Benar, Master Jiang. Anggap saja ini tanda niat baik kami. Liu Zikun, Dragon Five, dan yang lain segera menimpali. Beginilah dampak kekuatan. Dulu, keluarga Jiang bahkan kesulitan mengumpulkan beberapa ratus juta. Kini, mereka langsung diberi 2 miliar. Ye Ziwei terharu. Setelah melihat Jiang Tian mengangguk, ia segera menerimanya. Anggap saja ini pinjaman, kata Jiang Tian tenang. Suatu hari nanti, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat. Master Jiang, kita sudah satu keluarga. Tak perlu perhitungan. Ye Gufeng tertawa. Baginya, 2 miliar hanyalah jumlah kecil. Asal Jiang Tian melindungi mereka, semua itu sepadan. Uang bukan masalah. Yang aku butuhkan adalah sumber daya kultivasi. Mendengar itu, Ye Gufeng segera memberi isyarat. Tak lama, beberapa pria berpakaian hitam masuk membawa kotak kayu dan meletakkannya di atas meja. Master Jiang, ini beberapa benda yang kami kumpulkan. Apakah berguna? Begitu kotak dibuka, Jiang Tian menggeleng kecewa. Ginseng tua, Hishou Wu, semua itu berharga di dunia fana, namun bukan bahan yang ia butuhkan. Namun tiba-tiba, pandangannya tertarik pada sebongkah logam hitam. Ini esensi besi Gengjin. Dari mana kalian mendapatkannya? Ini meteorit luar angkasa, kami membelinya dari pasar barang antik. Pantas saja. Mata Jiang Tian berkilat. Esensi besi Gengjin adalah bahan elemen logam untuk formasi pengumpul spiritual. Akhirnya, wajahnya menunjukkan senyum yang sudah lama tak terlihat. Berguna. Ia kini telah mengumpulkan unsur logam, api, dan air. Tinggal unsur kayu dan tanah. Masih kurang. Apa kalian tahu di mana aku bisa mencari lebih banyak harta langit dan bumi? Semua orang terdiam canggung. Saat itulah Qiu Gong, yang telah pulih sebagian berkat pil Jiang Tian, maju dan berkata hormat. Master Jiang, apakah Anda pernah mendengar bursa pil yang diadakan setiap 5 tahun sekali? Belum. Jelaskan. Qiu Gong terkejut, namun segera menjelaskan tentang bursa pil yang diadakan oleh Sekte Shenong dan keluarga Hong. Sebulan lagi,
Di Hankou, katanya. Bagus. Saat itu, ikut denganku ke Hankou. Siap. Aku akan melayani Master Jiang sepenuh hati. Di sudut lain, Liu Zikun dan Sue Mingyi membungkuk gemetar. Master Jiang, anak kami pernah menyinggung Anda. Kami akan membawanya untuk meminta maaf. Baik. Oh ya, panggil juga gadis bernama Lu Biao itu. Di ruang lain, Lu Biao sedang dimarahi habis-habisan. Tubuhnya gemetar, air mata mengalir, menyadari bahwa nasibnya kini sepenuhnya berada di tangan Jiang Tian. Bersambung.